tidak akan kiamat. Selama di dunia masih ada orang, walaupun tinggal seorang saja, yang mengucapkan Allah. Jadi adanya orang mengamalkan agama itu menjaga kelestarian alam semesta. Adanya orang yang mengamalkan agama itu menjadi sebab matahari masih terbit teratur dari timur tenggelam di barat. Adanya orang yang mengamalkan agama itu masih menjadi sebab hewan-hewan dikasih rezeki oleh Allah. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار مسلم جاء كبرق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلم جاء كبرق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين لذود أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود فإلى الله مضينا عن حمى الدين لذود أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير وتعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Mari senantiasa kita memanjatkan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di majelis ini. Tanpa ada nikmat iman dan Islam, maka kehidupan kita ini merupakan kehidupan yang sangat mengerikan. Tentu kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang syahdu ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan senantiasa kita yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko, beliau Bapak Haji Widodo SHI, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat hadir bersama-sama kita pada hari kemarin. Pegawai kita di Kementerian Agama terkena musibah. Tentunya hari ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko menghadiri takbir musibah di Mukomuko. Tentu sekali lagi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko mohon maaf tidak dapat hadir pada malam hari ini. Namun beliau berpesan tentunya di akhir-akhir ini kita juga merasakan risau bagaimana kehidupan
khususnya di Kabupaten Muko-Muko ini semakin jauh dari agama. Tentu ini merupakan PR kita semua, di mana taraf ekonomi kita khususnya di Kabupaten Muko-Muko ini meningkat dengan harga sawit yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita dengan harga tinggi. Tentunya dengan hasil ekonomi yang meningkat, kalau tidak diiringi dengan agama maka akan hancur pola hidup, gaya hidup. Kalau tidak diiringi dengan agama maka kehidupannya semakin jauh dari nilai-nilai apa yang kita harapkan. Islam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi 'ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, as-sabiqati wal lahiqah, ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kades Desa Tenari, Bapak Dunlop, kita doakan semoga Bapak Kades kita istiqomah. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا القاسم والله المعطي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, para umara, dari kepala desa, dari kemenang, dari kepolisian, dari jajaran pemerintahan, kemudian orang tua kami, para alim ulama, para ustaz-ustazah, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang datang dari berbagai daerah, berbagai tempat. Semoga bapak ibu yang datang bahkan dari tempat yang jauh-jauh, perjalanannya, kumpulnya kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi sebab Allah datangkan untuk kita semuanya macam-macam kebaikan, macam-macam keberkahan. Amin Allahumma amin. Malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul di majelis yang mulia dan majelis yang barokah ini, utamanya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, mensyukuri anugerah-anugerah Allah, mensyukuri kebaikan-kebaikan dan barokah dari Allah. Orang yang beruntung itulah orang yang pandai bersyukur. Karena semakin dia bersyukur, semakin Allah tambah kebaikan-kebaikan untuknya. Sebaliknya, orang itu kalau tidak bersyukur, dia itu dalam bahaya. Bagaimana dia diberi kebaikan-kebaikan, rahmat, nikmat, barokah dari Allah siang, malam, pagi, petang, lah kok tidak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka dulu diceritakan dua orang telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang yang pertama datang dalam keadaan bersih, gagah, menarik, bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, apakah ada perkara yang menjadi sebab hilangnya nikmat-nikmatnya Allah? Pada waktu itu dia datang dengan membawa
gelas berisi air putih, botol lebih tepatnya gelas besar seperti botol berisi air putih. Dijawab oleh Nabi Musa, ada. Apa itu? Yaitu jika engkau sudah tidak lagi bersyukur kepada Allah, maka orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan, sempit, lapang, siang, malam, pagi, petang, dia itu selalu bersyukur. Mendengar jawaban dari Nabi Musa itu heran, terkejut, mengatakan, wahai Nabi Musa, bagaimana kok kita ini tidak bersyukur kepada Allah, sedangkan setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas kedip mata, tidak henti-hentinya kita ini mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, kok kita tidak bersyukur kepada Allah, bagaimana mungkin? Saking terkejutnya, gelas yang berisi air itu lepas dari tangannya, jatuh ke bawah, tumpah airnya. Begitu sampai di tanah, butiran-butiran air tadi dirubah oleh Allah menjadi butiran-butiran emas. Allah Akbar. Untuk orang yang pandai bersyukur, maka jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Hingga tambahan karena disayang oleh Allah. Jadi walaupun kita ini misalnya rezekinya biasa-biasa saja, alhamdulillah saya ini masih dikasih rezeki oleh Allah. Bahkan walaupun misalnya kita ini kadang-kadang sedikit sakit, pusing kepala, alhamdulillah hanya pusing kepala, bukan sakit seluruh tubuhnya. Pokoknya mesti pandai-pandai bersyukur supaya ditambah kebaikan dan nikmatnya. Jawab. Sedangkan orang kedua yang datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ini keadaannya itu kebalikan dari orang yang pertama. Susah, kelihatan kurus, kelihatan hidupnya itu tidak ada bahagianya, kelihatan pokoknya susah gitu. Saking susahnya itu bajunya saja tidak utuh, hanya datang membawa selembar sarung, kain sarung menutupi tubuhnya yang tidak berjahit. Harganya dengan nada yang tidak enak didengarkan. Wahai Nabi Musa, engkau melihat bagaimana kehidupan saya ini, makan susah, hidup susah, bahkan pakaian juga hanya selembar kain sarung yang tidak berjahit. Apakah ada perkara yang membuat hilangnya kesusahan, datangnya kenikmatan dan kebaikan? Ada. Apa itu? Kalau kamu selalu bersyukur kepada Allah, tiba-tiba dia bersuara keras, bersyukur. Apanya yang mau disyukuri? Makan susah, minum susah, hidup susah. Ini pakaian juga hanya selembar sarung tidak berjahit. Nah, kok disuruh bersyukur? Apanya yang disyukuri? Habis berkata-kata, tiba-tiba datang angin kencang menerbangkan sarung satu-satunya. Hilang pula pakaian yang nempel di tubuhnya. Coba ya. Maka kita ini mesti jadi orang yang pintar dan pandai. Kita syukuri semuanya nikmatnya Allah, anugerah dari Allah.
apalagi kita ini diberi seagung-agungnya nikmat, seagung-agungnya anugerah, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat iman kepada Allah, taufik ngamalkan agamanya Allah, mengikuti yang mulia baginda Rasulullah. Seperti yang kita baca barusan sebelum bayan atau pengajian ini. Wala'al badru alaina min daliyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Itu adalah nyanyian syair syukurnya Ahlul Madinah, penduduk Madinah, ketika datangnya baginda Rasulullah SAW. Jadi Madinah itu dalam kitab Fadilah Haji itu dulu namanya Yathrib. Yathrib itu maknanya tempat kebinasaan. Kenapa? Buruk, cuacanya buruk, orangnya bertengkar terus, pokoknya banyak keburukan di sana. Sehingga dalam kitab Fadilah Haji itu disebutkan kamu tidak boleh mengucapkan kalimat Yathrib, itu tidak boleh. Saking buruknya diucapkan tidak boleh. Kalau kau mengucapkan sekali, harus kamu ganti dengan mengucapkan Madinah, 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 Madinah 10 kali. Jadi penduduknya tengkar terus, tidak ada rukun-rukunnya. Dan terus kriminalitas tinggi, udaranya buruk, banyak orang penyakitan. Wanita-wanita Mekah yang hijrah ke Madinah itu dulu, sebelum hijrah ke Madinah itu, waktu di Mekah itu tidak perlu waktu semalam, disentuh 1 detik sama suaminya besok hamil. Jadi saking subuhnya, saking sehatnya. Tetapi begitu hijrah ke Madinah, mandul bareng-bareng. Berbulan-bulan tidak ada yang hamil. Padahal bukan yang disentuh, tetapi disentak-sentuh. Coba ya. Saking buruknya keadaan pada waktu itu. Maka ketika lahir bayi pertama kali dari kalangan wanita-wanita muhajirat dari Mekah, itu Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, disambut gegap gempita gembira oleh wanita-wanita muhajirat tadi. Jebol sudah bisa lahir. Itu dulu. Jadi Madinah itu dulu itu pokoknya buruk semuanya. Buruk cuacanya, buruk keadaannya, buruk penduduknya. Tetapi mereka ada keistimewaan, senang kepada orang yang datang untuk agama. Sehingga begitu mereka mendengar bahwa baginda Rasulullah SAW sudah berangkat dari Mekah, OTW, sekarang bahasanya OTW, perjalanan menuju Madinah. Mereka itu menunggu di pinggir kota Madinah itu berhari-hari. Hari ini nunggu, besok ternyata belum datang, pulang lagi, besok lagi nunggu lagi, besok lagi nunggu lagi. Setiap ada kafilah kota di kejauhan padang pasir, berharap semoga itu adalah baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya nunggu itu sambil berdiri, bahkan ada yang manjat naik pohon, bahkan ada yang naik ke atap-atap bangunan, naik ke pagar. Itulah kenapa oleh para ulama sekarang itu disunahkan
disunnahkan kalau kita baca sholawatan ada namanya mahalul qiyam, waktu untuk berdiri. Niru berdirinya penduduk Madinah ketika menunggu kedatangan baginda Rasulullah. Hada wa qad ihsana al-qiyam inda mawdikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam عند الأئمة ذوي الرواية والروية فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. Ulama yang ahli mensunnahkan berdiri ketika disebutnya namanya yang mulia baginda Rasulullah. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang yang mengagungkan, memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maramihi wa marmah, menjadi setinggi-tingginya cita-cita hidupnya. Maka pada waktu itu ada yang naik pohon, naik atap, naik rumah. Jadi kalau kita berdiri tadi itu masih kurang. Mestinya ada yang naik ada pohon. Dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah. Justru kalau orang itu tidak cinta kepada Rasulullah, itulah bid'ah. Bukan hanya bid'ah, itu dolalah. Set, Dulu ya ada orang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang buruk dan karuan, saking buruknya diabadikan keburukannya di dalam Al-Quran. Abbas yaga Abi Lahab wa tab. Bukan. Saking buruknya diabadikan dalam Al-Quran. Ada orang menarik, orang mukul-mukul, atau bahkan orang Bengkulu istrinya hamil lalu bernazar, nanti kalau lahir anak laki-laki saya kasih nama Abu Lahab. Ada. Nah, saking buruknya itu tidak ada orang yang niru namanya. Abdul Wahab banyak, tapi kalau Abu Lahab tak. Tetapi pada waktu lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Lahab yang masih pamannya Rasulullah itu gembira. Saking gembiranya bersedekah memerdekakan budak wanita. Maka barokah pernah sekali gembira. Habis itu benci musuhi Rasulullah sudah mati. Gembira satu kali Pak. Nabi bersabda, Rasulullah itu kan lahir dari Senin. Abu Lahab itu karena pernah gembira satu kali ketika saya lahir, nanti di neraka setiap hari Senin dapat kortengan Anda. Dikasih minum air putih kalau hari Senin itu. Kalau yang lainnya nanas sama darah, mendidih. Coba dikarenakan ini. Abu Lahab, manusia yang dinas keburukannya di dalam Al-Quran, sebab gembira dengan Rasulullah, dengan lahirnya Rasulullah, itu dapat manfaat. Apalagi kalau yang bergembira itu orang beriman. Apalagi kita ini selaku orang iman, orang Islam yang gembira, pasti besar manfaat dan barokah. Maka orang
tidak suka maulid, tidak suka baginda Nabi, bahkan maulid dan mengatakan bid'ah, kita itu berpikir apa ini orang lebih jahat mengalahkan Abu Lahab. Lalu mengatakan maulidan itu bid'ah, itu bagaimana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlul Madinah, penduduk Madinah itu senang dengan orang yang datang ke tempatnya membawa agama. Wajib syukru alaina mada lillahi da'i. Wajib kita ini selalu bersyukur selama masih ada orang berjuang mendakwahkan agama. Maka kalau tadi Bapak Lurah kepala desa, ini sudah punya sifat seperti ahli Madinah. Senang dengan adanya pesantren. Mana Bapak Lurah? Saya itu ngira-ngira mungkin Pak Lurah, Pak Kepala Desa ini saking senangnya malam ini sudah potong sapi. Bagaimana? Sudah tuh? Sudah? Malam ini? Kalau belum dikodok besok pagi. Senang dengan adanya pondok pesantren, senang adanya orang ngaji, senang adanya ustadz-ustadz yang datang, senang. Kalau kita senang kepada orang-orang yang mikir agama, merjuangkan agama, ngamalkan agama, insya Allah nanti dapat keluberan barokahnya Ahlul Madinah. Jadi Ahlul Madinah itu, penduduk Madinah itu, karena sifat senangnya tadi, dari yang tadinya yang tempat kebinasaan diubah oleh Allah menjadi Madinah Munawwarah, kota yang penuh cahaya, cahaya hidayah. Penduduknya itu wali-walinya Allah semuanya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang disepakati sebagai Sultanul Auliya, sultannya para wali, dia mengatakan seluruh orang Islam di Madinah zaman Nabi itu semuanya laki-laki, perempuan, tua muda, bukan hanya wali, tetapi pimpinan-pimpinannya waliullah. Coba. Maka kita itu harus syukur kalau melihat atau mendengar atau bertemu orang yang mikirkan agama, perjuangkan agama. Insyaallah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pondok pesantren. Ini pondok pesantren. Ini bukan pondok pesantrennya ustadz-ustadz di sini, termasuk ustadz terus ya, Fauzan, bukan pondoknya Pak Haji, apa pondoknya? Haji Surono, bukan. Ini pondok pesantren juga bukan pondoknya orang Temboro, bukan. Pondok pesantren ini sebagaimana pondok-pondok pesantren yang lain itu hakikatnya pondok pesantrennya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena santri-santri datang ke sini ini yang dicari apa? Yang dicari itu ilmunya baginda Rasulullah. Mereka datang ke sini mencari ilmu warisan Rasulullah,
belajar amalan-amalan yang merupakan warisan baginda Rasulullah. Berarti mereka itu sebenarnya hakikatnya itu santri-santrinya baginda Rasulullah. Ada ustaz-ustaz di sini pengurusnya itu adalah orang-orang yang berkhidmat, mengkhidmati santri-santrinya Rasulullah, berkhidmat kepada pondok pesantrennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita memahami perkara ini seperti ini, maka kalau mengingat ini pesantrennya Rasulullah, santrinya Rasulullah, maka semuanya harus ikut mendukung, membantu. Kalau tidak, betapa malunya nanti kalau di akhirat ketemu baginda Rasulullah. Wahai kamu orang-orang penarik, kenapa pesantren saya di sana kamu biarkan menderita dan merana? Airnya kok macet-macet. Kayaknya macet itu. Betul. Wahai Pak Kepala Desa, kenapa? Kan malu nanti kalau ditanya begitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini bantu pondok ini sehingga pondok ini berkembang makmur, betapa gembiranya nanti kalau di akhirat ketemu baginda Rasulullah, dibangga-banggakan, dielus-elus kepala kita. Masya Allah. Itu yang dipikirkan. Maka semuanya mikir bagaimana bantu pondok ini. Jawab. Bagaimana caranya? Pertama, kirimkan anaknya untuk mondok, mengaji di pondok ini. Itu nanti di akhirat satu orang hafid Al-Quran itu oleh Allah itu diberi wewenang mensyafaati 10 orang keluarganya masuk ke dalam surga. Coba ya, sedangkan yang bergelar S1, S2, S3 sampai di sana itu geleng-geleng kepala. Ternyata di sini ada nilainya SS itu. Bahkan yang jadi menteri, jadi raja juga geleng-geleng kepala. Kenapa di sini jabatan tinggi-tinggi tidak ada harganya? Sementara yang hafid Al-Quran oleh Allah diberi wewenang mensyafaati 10 keluarganya masuk surga. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mondokkan anaknya untuk menghafalkan Quran itu sebenarnya mendaftarkan 10 orang keluarganya masuk surga. Maka bayarnya mestinya 10 kali lipat. Lawang yang didaftarkan 10 orang. Bagaimana? Sungguh ini. Ini sebenarnya gurau saja yang bagian ini. Tapi kalau dianggap sungguh dan serius, ya boleh saja. Apalagi kalau setelah hafal Al-Quran, hafal Quran, ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji fiqh, nahwu shorof, balaghah, mantiq, tauhid, ngaji pelajaran-pelajaran agama sampai jadi orang alim. Yuqalu lil 'abid udkhulil jannah wa yuqalu lil 'alim isfa' linnas. Dikatakan untuk orang yang dulu di dunia ahli ibadah untuk dirinya sendiri, nanti di akhirat silakan wahai abid yang ahli ibadah, silakan kamu masuk surga seorang diri. Tetapi kalau dia juga ahli ibadah dan ahli ilmu agama, orang alim, dikatakan kepada dia silakan masuk surga, bawa berapapun orang yang kamu suka. Allah. Mengikut derajat ilmunya, mengikut derajat alimnya, mengikut derajat takwanya. Maka itulah yang mesti kita pikirkan secara insya Allah.
Adapun di dunia tidak ada ceritanya orang belajar ilmu agama, alim betul, diamalkan betul, diperjuangkan betul, kecuali akhirnya pasti ditolong oleh Allah. Kecuali pasti ditolong oleh Allah. Ada 3 orang diceritakan setelah selesai mengaji, maka mereka mau riyadhah. Riyadhah itu bermujahadah. Jadi mereka ngaji, setelah selesai ngaji lalu riyadhah bermujahadah. Tirakat, orang Jawa menyebut tirakat. Pergi ke Masjid Nabawi zaman dulu. Masjid Nabawi belum seramai zaman sekarang. Itu di dekat Masjid Nabawi ada makamnya baginda Rasulullah. Lalu setelah itu mereka berniat selama setahun penuh mengamalkan isi kitab Hidayatul Hidayah. Jadi dulu mereka sudah ngaji macam-macam kitab di pondok pesantren, jadi orang alim, termasuk sudah mengaji kitab Hidayatul Hidayah. Kitab Hidayatul Hidayah itu kitab yang disusun oleh ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam. Isinya berupa tuntunan amalan dan adab-adab sunnah mulai bangun tidur sepanjang pagi sampai siang, sampai petang, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi. Jadi 24 jam mengamalkan amalan-amalan sunnah. Jadi kan sudah belajar di pesantren sampai ngalim, sampai bisa baca kitab, lalu pergi ke Madinah, di sana riyadhah, di masjidnya baginda Nabi, di samping makamnya baginda Nabi, mengamalkan kitab Hidayah selama setahun penuh. Maka setelah 1 tahun, yang satu itu tidur mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Siapa yang sudah mimpi ketemu Rasulullah? Angkat. Siapa yang pernah mimpi ketemu pemain bal-balan? Jadi kita itu penting, ya? Banyak baca sholawat, banyak baca kisah para nabi, para rasul, banyak baca kisahnya para sahabat, banyak baca kisahnya para wali. Sehingga kalau tidur itu mimpi ketemu Rasulullah, ketemu para nabi, ketemu sahabat, ketemu wali. Karena kecintaan. Seperti Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas itu setiap malam, setiap tidur mimpi ketemu Rasulullah. Allah. Saking cintanya kepada Rasulullah. Tetapi sebaliknya kalau kita ini baca buku, baca majalah, lihat internet, apalagi kalau tidur sampai wajahnya kejatuhan HP, bagaimana bisa mimpi ketemu Rasulullah? Jadi yang satu itu mimpi ketemu Rasulullah, mimpi. Oleh Rasulullah itu dikasih kitab. Dan ternyata orang kedua mimpi ketemu Rasulullah, oleh beliau dikasih tasbih dan tongkat. Yang ketiga mimpi ketemu Rasulullah, oleh beliau dikasih nampan besar. Yang mimpi dikasih kitab itu setelah selesai pergi ke negeri Mesir. Di sana akhirnya jadi ulama besar, ribuan santrinya, ribuan muridnya. Barokah. Yang mimpi ketemu dikasih oleh baginda Nabi tasbih dan tongkat itu pergi ke negeri India. Ternyata di sana menjadi mursyid torekoh besar, membimbing orang berzikir, ingat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ribuan manusia menjadi orang baik, orang soleh, barokahnya semua.
yang mimpi ketemu Nabi dikasih nampan itu pergi ke arah negeri Yaman, di sana menjadi orang yang pagi petang siang malam sedekah tidak ada habis-habisnya, nampan besar-besar. Jadi kamu itu ini santri-santri ini yang ngaji sungguh-sungguh, dipahami sungguh-sungguh ilmu agama itu. Kalau diamalkan, diperjuangkan, di akhirat jelas mendatangkan macam-macam manfaat kebaikan di dunia. Jangan khawatir. Kalau betul-betul itu nanti kalau bisa jadi kamu jadi orang alim besar. Amin. Atau kalau tidak menjadi pembimbing kursus besar. Amin. Atau kalau tidak kamu punya nampan besar. Amin. Atau bisa-bisa tiga-tiganya kumpul semuanya. Amin. Jadi dunia tidak akan kiamat. Tanaman masih berbunga, berbuah, air masih mengalir, kemudian hawa masih berhembus, yang di lautan, yang di daratan masih dikasih rezeki sama Allah. Dunia tidak akan kiamat. Selama di dunia masih ada orang, walaupun tinggal seorang saja, yang mengucapkan Allah. Jadi adanya orang mengamalkan agama itu menjaga kelestarian alam semesta. Adanya orang yang mengamalkan agama itu menjadi sebab matahari masih terbit teratur dari timur tenggelam di barat. Adanya orang yang mengamalkan agama itu masih menjadi sebab hewan-hewan dikasih rezeki oleh Allah. Adanya orang yang mengamalkan agama itu menjadi sebab manusia yang di utara, barat, selatan, timur, di mana saja masih dipelihara dan dikasih rezeki oleh Allah. Jadi orang-orang itu dapat rezeki, dikasih rezeki oleh Allah karena barokah kamu masih mengamalkan agama. Lah kamu sendiri yang sibuk mengamalkan agama, kau malah khawatir diri kamu sendiri. Lalu bagaimana itu? Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang pertama, membantu pondok dengan mengirimkan anak-anak mondok ngaji di pesantren ini. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Ampuni untuk kedua orang tua kami, ampuni untuk guru-guru kami dan kiai kami, santri-santri kami, masyayikh kami dan teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ampunilah untuk umat Islam seluruhnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah ya Allah, limpahkan turunkan untuk kami semuanya ya Allah, daripada rahmat-Mu dan barokah-Mu dan daripada hidayah-Mu ya Allah, khususnya untuk kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan lukirkan ya Allah untuk pesantren ini ya Allah, barokah-Mu ya Allah. Berkatilah pesantren ini ya Allah. Berkatilah ustaz-ustazahnya, berkatilah santri-santrinya, berkatilah urusan-urusannya, berkatilah semuanya ya Allah. Dan demikian pula berkatilah semua pesantren-pesantren seluruhnya ya Allah, dan madrasah-madrasah seluruhnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang dahulu telah Engkau limpahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, limpahkan luberkan untuk kami. Yang dahulu telah Engkau berikan kepada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dan keluarganya, luberkan untuk kami semuanya ya Allah. Yang dahulu telah Engkau berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya, limpahkan luberkan untuk kami semuanya ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang dulu telah Engkau berikan kepada kampung Makkah Mukarramah, kampung Madinah Munawwarah di zaman Nabi, di zaman para sahabat, dan tempat-tempat yang Kau berkahi ya Allah, limpahkan keberkahan dan kebaikan tersebut ya
ya Allah, untuk tempat-tempat kami ya Allah, untuk pesantren ini ya Allah, dan semua pesantren-pesantren semuanya, untuk masjid-masjid kami, untuk rumah-rumah kami, untuk kampung-kampung kami, dan untuk kampung-kampung umat Islam seluruhnya ya Allah. Allahumma ja'alna mubarakina aina ma kunna. Rabbana atina afdal ma qadaita wa ta'ti bi ibadati salihin biduni mihnatin wala baliyah bimujarradi fadlikal azim bi syafaati rasulikal karim innaka antal rahim. Allahumma ja'al ijtima'ana hada ijtima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuma wa la taj'alna waliyan shaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wahdina surjina waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Al-Fatihah. Salam